kalau Anda dihadapkan pilih mana Al-Quran atau Pancasila, kan orang sulit memilih itu. Jadi beliau mengatakan ra'yuna sawabun wa yahtimul khata' wa ra'yukumul khata' yahtimul sawab. Jadi itu layanan transformasi umat itu kan. Nah, layanan tadi Anda tanyakan itu. Jadi mestinya bukan hanya transformasi layanan, tetapi transformasi pemikiran kita. Kita kan tidak tahu Pak Subhan. Saya sendiri waktu sekolah itu tidak pernah mikir mau jadi apa. Pernah mimpi enggak jadi direktur? Tidak pernah. Ya. Saya dulu saya mau jadi imam. Jadi imam? Ya, jadi imam di kampung itu. Di Pucero ya? Ya. Di kampung saya itu ada masjid dibangun orang tua, ada keluarga di sana kan. Nah sekarang Pak Dir kan sudah menjelaskan. Ada satu lagi. Jadi, iya. Jadi ada 3. Jadi pertama speed, kecepatan. Kedua uncertainty, ketidakpastian, dan yang ketiga adalah complexity. Nah, urusan kita ini sangat kompleks. Urusan guru, urusan layanan umat, penghulu, penyuluh, ASN, semua mengalami kompleksitas. Oleh karena itu supaya kita mudah mengerjakan pekerjaan kita, semua kita harus melakukan kolaborasi. Jadi teamwork, tim kerja, tim yang solid. Karena sekarang ini, karena tadi Pak Subhan sampaikan, tidak ada orang yang Superman hari ini. Betul. Tidak ada orang yang otoritatif sendirian. Yang ada adalah kolaborasi. Pasti membutuhkan orang. Pasti membutuhkan orang lain. Kita lihat kan, permainan sepak bola itu sudah lama itu Pak, kolaborasi. Jadi dari mana orang tertentu suka nonton bola. Suka nonton bola saya. Jadi dari dulu pemain sepak bola itu sudah melakukan kolaborasi. Karena dia sudah tahu tidak ada tim yang tim. Sekarang Messi kan sudah tinggalkan apa tuh? Jadi iya. Pak Dokter masih juga. Masih nonton juga itu karena filsafat bola kalau kita baca bukunya dulu Gus Dur ya sering menjadi itu komentator bola, kemudian ada Sindunata itu kehidupan manusia sama dengan sepak bola Pak, kolaborasi. Nah dari situ jadi umpamanya kalau guru itu harus ada tim teaching, di tim teaching yang sungguh-sungguhnya. Apalagi tadi itu Pak Subhan sudah menanya saya, kita memantik ide, pikiran, gagasan, apa tantangan dan peluang kita. Peluangnya itu kolaborasi sekarang. Jadi saya membayangkan dengan adanya Zoom meeting ya. Jadi guru-guru di Pulau Wali Mandar ini bisa berkolaborasi dengan guru-guru di Jakarta. Umpamanya rumpun yang sama kan bisa mereka melakukan webinar bersama dan bisa mengelola kelas-kelas virtual. Jadi umpamanya dia guru katakanlah Quran atau Quran hadis ya di sini. Dia bisa memanggil temannya yang ada di Surabaya yang ahli. Dia bisa mengelola kelas virtual. Jadi tinggal dia membuat link Zoom, lalu dia mengajar bersama, muridnya sebagian yang PTM ada, kemudian sebagian mungkin yang hybrid atau hybrid itu. Jadi sekarang kan kombinasi antara luring dan daring. Jadi itulah peluangnya Pak. Jadi maksud saya memang ada tantangannya sekarang ini. Juga ada peluangnya. Jadi menurut saya justru dengan adanya pandemi COVID-19, benar. Justru itu membuat guru-guru harus lebih kreatif dan inovatif. Dipaksa. Dulu coba bayangkan, dulu kalau umpamanya madrasahnya di Polewali ya sudah, anak-anak itu paling banter aksesnya dari guru yang ada di situ. Sekarang dengan kelas-kelas virtual, dengan metode hybrid itu metode kombinasi antara luring dan daring, dia bisa mengundang siapa saja. Bahkan biasa saya ya diundang juga umpamanya dengan London, teman-teman di London kita ada kerjasama dengan luar negeri dan kita menghadirkan guru-guru kita mendengarkan pengalaman teman-teman di India, di Oxford dan sebagainya. Dan itu kelas itu setara Pak, setara Pak. Jadi itulah ada tantangannya, ada peluangnya. Jadi kita ini selalu harus mencari peluang itu menurut saya. Justru sekarang dan saya ingat betul kalimat Pak Dir bahwa manusia yang bisa survive itu adalah bukan manusia yang strong tapi yang bisa adaptif. Oh iya betul. Itu sering saya dengar dari. Itu saya ambil dari Charles Darwin ya. Jadi dengan teori evolusi Darwin dia melihat ternyata ada dinosaurus. Dinosaurus itu binatang sangat kuat, besar. Saya biasa lihat fosil ya. Termasuk kalau kita ke Bogor itu
Kebun Raya Bogor itu ada fosil ikan yang sangat besar. Itu berapa meter itu panjang, mungkin 20 meter itu panjangnya, besar sekali. Itu ada fosilnya. Strong. Jadi rupanya ketika beliau melihat itu, beliau berpendapat bahwa ternyata spesies-spesies yang survive bukanlah yang paling strong, tapi yang lebih adaptif terhadap change, adapted to change, yang bisa lentur terhadap perubahan. Nah, kita harus begini. Sudah tahu bahwa sekarang ini sumber informasi banyak, kemudian informasi demikian masif. Ya, tadi itu dipaksa lagi dengan COVID. Ada lagi COVID. Ya, kita harus sadar diri, rendah hati. Sesungguhnya kalau dari sisi value, ulama-ulama dulu itu Pak, seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu kan tokoh yang betul-betul ilmunya sangat mumpuni ya. Tetapi di setiap akhir menulis sebuah kitab ataupun sebuah persoalan, kalau kita baca kitab Al-Um, itu selalu diakhiri wallahu a'lam bissawab. Itu kan pertama memang begitulah faktanya, bahwa Allah, jadi meskipun beliau sudah memaparkan dalil Qur'annya, mau lakukan ijtihad lama gitu, mau lakukan perbandingan pendapat dari berbagai ulama, tetapi di ujungnya itu selalu beliau menulis wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang paling mengerti benar salahnya apa yang saya sudah tulis. Jadi maksud saya, ulama-ulama kita itu memberikan lesson learned, pembelajaran kepada kita rendah hati. Jadi kalau ada ayatnya likulli zi ilmin alimun, di atas orang yang berilmu masih ada orang lebih pintar daripada kita. Di atas langit ada langit. Jadi itu sebenarnya pesan-pesan leluhur, pesan-pesan ulama itu selalu begitu. Bahkan kalau ada sebuah pernyataan yang sangat terkenal di pondok pesantren, dan itu menjadi dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Jadi beliau mengatakan ra'yuna sawabun wa yahtimul khata' wa ra'yukumul khata' yahtimul sawab. Jadi kira-kira begitu. Jadi pendapat saya hari ini mengandung kebenaran, benar menurut saya dan mungkin banyak followernya, tetapi pendapat saya yang benar hari ini kemungkinan satu hari mengandung kesalahan. Begitupun hari ini pendapat Anda mungkin salah di mata saya, benar di suatu masa itu benar, dan itu terjadi Pak. Jadi dalam sebuah pendapat itu dulu ada pendapat yang dianggap tidak sangat populer, belakangan tidak populer. Begitu sebaliknya, dulu ada pendapat yang sangat populer, tidak populer, hari ini sangat populer dalam banyak hal. Para filosof, para ulama kan kalau berpendapat dianggap gila kan Pak. Lama-lama kelamaan ternyata dia benar. Jadi itulah kerendah hatian para alim ulama kita, dan kita sebagai guru, pendidik atau birokrat atau siapapun, kita memang harus memiliki kerendahan hati. Ya. Oke, Pak Dir. Pak Dir kan ini sudah menjelaskan tentang gambaran, tantangan dan peluangnya di tengah kita hidup di era digital ya. Ya. 4.0 ini. Nah, problemnya kan tidak ada guru kita ini Pak Dir, yang memang dulu waktu kuliah dididik untuk menjadi guru virtual. Misalnya sarjana virtual atau sarjana. Nah, saya ingin tahu ini program-program dari otoritas Bapak ini di GTK. Gambaran ini secara spesifik mungkin. Gambaran progres program-program yang disiapkan oleh GTK untuk kemudian menggenjot guru-guru kita ini untuk bisa survive menghadapi era ini. Silakan Pak. Secara garis besar ada dua fokus kita. Pertama, penguatan literasi. Jadi yang saya maksudkan yang penguatan literasi ya, pertama tentu literasi numerasi, tulis baca, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi budaya, sosial budaya, literasi agama, dan yang terakhir itu literasi digital. Jadi sekarang ini ada dua fokus saya, itu penguatan literasi. Penguatan literasi dalam artian baca itu kita, Gus Menteri pada tanggal 23 September 2021 itu sudah menandatangani mutual of understanding ataupun kesepakatan kedua belah pihak dengan Kepala Pustakaan Nasional
untuk semua guru di Indonesia di Kementerian Agama dan tenaga pendidikan kita diberikan akses seluas-luasnya menjadi anggota Perpustakaan Nasional secara gratis. Seluruh guru. Jadi hari ini guru-guru kita itu asal mendaftar. Saya sudah berikan edaran itu atas nama Dirjen untuk mereka men-link aja. Jadi daftar online juga. Jadi tidak ada lagi tidak ada ketemu. Jadi mereka kalau mereka di Campa atau di gunung bisa mendaftar dari gunung aja, Pak. Mendaftar itu dan itu gratis. Itu untuk ASN atau seluruh guru? Semuanya. Biar bukan ASN. Ya, semuanya. Jadi tenaga honorer semuanya dan gratis, Pak. Jadi guru hari ini seluruh Indonesia asal mereka mendaftar itu bisa mengakses bukunya. Itu 3 miliar, Pak, artikel itu ada di Jadi 3M. Kenapa saya sangat antusias mengurus ini? Karena saya tahu kita lihat bahwa jadi gini, Google itu sudah menyiapkan semuanya. Tapi kalau kita tadi pernyataan Pak Subhan di awal itu ya ada mengatakan itu pernyataan Imam Ghazali ya bahwa at-ta'allumu bila syaikhin fasyaitanu syaikhuhu. Jadi kalau ada orang belajar tanpa guru, nah itu bisa kemungkinannya setan. Nah, kalau saya sih mungkin mengasosiasikan bahwa orang yang mengambil ilmu dari Google saja itu seperti mengambil air dari air ledeng, air sungai gitu. Kalau air sungai itu kan campur-campur, Pak. Bisa keruh airnya, bisa ada kayu-kayu di situ, bisa juga ada bangkai, Pak. Ya. Tetapi orang yang belajar dengan guru yang tepat, saya sebutkan tadi kalau di pondok pesantren itu ada sanadnya, bersambung sanadnya, itu seperti orang yang mengambil air dari sumber mata air. Jadi sumber mata air kan ada aqua, mineral dan sebagainya, itu kan pasti jernih dan menyehatkan. Jadi oleh karena itu, kalaupun kita terpaksa mengambil ilmu dari Google, itu seperti andaikanlah kita ambil air dari ledeng tadi, sungai tadi itu, harus disaring, Pak. Harus disaring. Nah, dulu ulama-ulama kita itu sebagai culture broker menurut Hiroko itu, Profesor Hiroko yang melakukan penelitian ulama di Garut ya. Ya, dia menemukan bahwa ternyata ulama itu tidak sekedar culture broker, tidak hanya sekedar menyaring atau pialang budaya, tetapi ternyata ulama agent of change. Dia adalah agen perubahan. Jadi kalau Clifford Geertz ya menyebut bahwa ulama itu sebagai culture broker. Jadi umpamanya dulu kan tidak ada orang yang punya TV di pondok pesantren, yang punya itu kiainya. Tetapi dari kiai nonton TV, kiai itu menyaring dulu. Nah, baru diceramahkan kepada santri-santrinya. Sekarang ini, Pak, semua HP itu udah masuk semua. Oleh karena itu ya ulama kita semua tidak lagi sebagai culture broker karena itu, tapi kita sebagai agent of change seperti Hiroko tadi itu, bahwa kita harus ikut di situ. Tadi Pak Subhan menyebut bahwa ya guru, kiai, ustadz itu harus mengambil peran-peran. Jadi orang-orang yang memiliki keilmuan otoritatif, otoritas keilmuan yang ada itu harus mengambil panggung. Harus, jadi karena gini saya bilang biasa guyon sama teman-teman. Hei, itu mimbar sekarang itu bukan hanya mimbar di masjid, mimbar fisik. Tetapi kita harus masuk di media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube itu. Jadi ilmu sekarang itu, Pak, bukan lagi pada kitab yang sangat berjilid-jilid itu. Jadi karena era milenial sekarang semakin simpel, semakin ringkas, semakin disenangi orang. Jadi bahkan sekarang guru-guru itu lebih senang membuat TikTok itu hanya beberapa detik itu. Jadi umpamanya ada guru geografi di Medan itu membuat bagaimana 3 menit, 3 detik, 30 detik. Hanya detik aja, Pak, setengah menit aja. Dan itu menjadi viral. Jadi anak-anak kita sekarang ini semakin ringkas, semakin gampang. Kalau orang-orang pondok juga bisa beradaptasi. Karena kita waktu di pondok pesantren itu belajar, baik belajar matan,
apa itu? Matan, syarah, hasyiah. Syarah, hasyiah dan semacamnya. Jadi kitab-kitab itu kan ada kitab matanya, ada syarahnya gitu loh. Jadi sebetulnya orang pondok pesantren itu bisa belajar, bisa bicara panjang sekali, bisa juga belajar singkat sekali. Cukup matannya saja. Iya, kan di sana kan ada ikhtisar ya, kitab ikhtisar. Jadi pokoknya dalam ilmu hadis juga ada ikhtisar, ulumul hadis dan sebagainya. Syarah juga begitu. Sejatinya anak-anak itu harus diajarin bagaimana dia bisa belajar bicara lama atau panjang, atau sekarang juga dibicara pendek. Nah sebetulnya orang kalau bisa bicara pendek itu sebetulnya adalah kulminasi dari semua intisari dari ilmunya. Luar biasa. Ada kawan kebetulan seorang doktor kawan di Jakarta meneliti tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf ini kan seorang ulama besar, pejuang dan mujahid. Dia betul-betul angkat senjata untuk melawan POC Belanda. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Banten, Cirebon dan Batavia, tapi beliau juga angkat sampai ke POC Belanda, ke Cape Town, Afrika Selatan. Jadi pertama-tama teman saya itu meneliti di karya-karya Syekh Yusuf, heran. Ya. Karena Syekh Yusuf yang demikian ulama besar, tersohor, masyhur. Dan bahkan beliau setelah 300 tahun meninggalnya itu menjadi pahlawan nasional. Ternyata karya-karyanya hanya 15 lembar, 20 halaman. Heran dia, loh kok ulama besar kok tidak berjilid-jilid. Nah, lama kelamaan setelah beliau membaca-baca luar biasa. Jadi rupanya semua sudah intisari dari keilmuan. Jadi 15 lembar itu. 15 lembar itu intisar. Jadi kalau banyak Profesor Nabila Lubis kan nulis tentang Zubratul Asrar itu kan hanya berapa puluh jilid. Nah, dia itu tidak panjang, pendek sekali. Jadi rupanya Syekh Yusuf Al-Makassari itu sudah mempunyai kitab, tidak ada kitab yang panjang Pak, semua ringkas. Jadi luar biasa. Jadi justru saya sangat terenyuh ulama-ulama besar, luar biasa. Banyak gini. Satu waktu beliau mengatakan begini, Syekh Yusuf Al-Makassari, inti agama adalah ma'rifatullah. Dan inti agama itu adalah kenali Tuhan atau Allah SWT. Misalkan ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi inti agama adalah ma'rifatullah. Kalau bahasa kita, inti agama adalah menjepui Allah Ta'ala. Inti ma'rifatullah adalah silaturahim. Jadi artinya inti agama ini di samping ma'rifah kepada Allah SWT, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kalau ada orang sejatinya semakin tinggi pengetahuan tentang Allah, mestinya semakin kasih sayang kepada sama manusia. Jadi itu layanan transformasi umat layanan tadi Anda tanyakan itu. Jadi mestinya bukan hanya transformasi layanan, tetapi transformasi pemikiran kita, bahwa kalau ada orang semakin saleh secara itu, mestinya orang itu semakin baik kepada semuanya. Artinya gini, kalau ada orang sangat saleh, umpamanya semakin rajin sholat jamaahnya, mestinya semakin baik sama tetangganya. Itu menurut Syekh Yusuf. Jadi inti agama dua, ma'rifatullah, menemukan Allah, dan yang kedua hubungan sama manusia, silaturahim. Jadi itu kan luar biasa Pak. Itu hanya satu kalimat loh. Itulah luar biasa Syekh Yusuf Al-Makassari. Oke, tadi kan ini literasi. Nah, yang kedua apa nih Pak Dir? Ya, literasi itu ya penguatan literasi dalam arti kedua, ya, kemudian fokus kepada pengembangan literasi digital. Jadi tadi yang saya literasi digital ini sebenarnya ada 3 ya, literasi digital, lanjutannya tadi itu literasi digital. Makanya kami literasi digital. Ya, nah, karena digital ini penting. Karena kita dulu enggak ada sarjana virtual kan, benar itu. Nah, jadi digital ini menurut ahlinya itu juga punya beberapa yang kita harus tahu, bahwanya digital skill. Bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk mengerti Wikipedia, big data, memanfaatkan data-data besar itu. Kemudian ada yang disebut sebagai digital etik. Digital etik ini penting sekali, bahwa ternyata Indonesia dari tingkat indeks civility-nya, keadabannya, kita ini bangsa nomor 2 paling bawah Pak. Jadi paling bawah itu, dari bawah. Yang kita ini istilahnya
tidak santun di dalam bermedia sosial. Jadi WhatsApp itu berseliweran begitu saja, terkadang terjadi perundungan, memully orang. Ya kalau ada komentar-komentar negatif, kita paling negatif nomor 2 dari bawah. Nah, jadi dari sisi peradaban ke depan itu berbahaya sekali. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman, hati-hati kalau mau memposting sesuatu atau mau menulis WhatsApp, Instagram. Karena apa? Karena telunjuk ini tidak ada otaknya, Pak. Hati-hati. Jadi harus kita baca ulang, dicek apa orang tidak menyinggung perasaan, apakah sudah batas-batas kesopan santunan kita sebagai ini. Jadi mudah-mudahan saja ketika teman-teman tahu literasi digital, kita sadar semua bahwa membullying orang di dunia digital jauh lebih menyakitkan daripada membuli orang nyata. Dan banyak Pak Subhan marah-marahan sama saya nih. Yang tahu cuma saya dengan Bapak, 2 orang. Tetapi begitu saya dengan Pak Subhan marah-marahan di WhatsApp, itu seluruh dunia tahu, Pak. Atau di Facebook. Jadi hati-hati. Jadi ini yang dimaksud dengan digital ethic, dan guru-guru kita dan kita semua dan anak-anak kita harus diberitahu itu bahwa ada sopan santun di dalam bermedia sosial. Nah, yang ketiga ada namanya digital safety. Bagaimana bisa menyimpan data-data kita di dunia digital dengan aman dan jauh dari peretasan. Ada cara tersendiri. Jadi intinya saya mau sampaikan adalah dalam perubahan zaman ini kita harus memiliki digital culture, kultur digital yang bagus. Ya, seperti hari ini juga sebuah cara untuk memenangkan kontestasi. Itu yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir yang kita kerjakan sekarang di GTK itu adalah memastikan bahwa konten-konten pembelajaran oleh guru-guru kita steril dari intoleransi. Nah, karena ini juga ternyata kita teliti di media-media sosial itu banyak juga berseliweran produksi intoleran. Jadi padahal kita tahu bahwa Nabi pernah bersabda, innama bu'istu bil hanifiyah as-samha. Sungguhnya aku ini diutus untuk membawa agama hanif yang tauhid, mengesahkan Allah, dan agama as-samha, toleran. Jadi kalau ada mengatakan ini adalah Islam tapi tidak toleran, saya pikir itu perlu dikembalikan kepada poros-poros agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dipastikan ini Pak Dir bahwa buku-buku pembelajaran yang diterima anak-anak madrasah kita itu dipastikan steril dari. Insya Allah. Waktu saya kan pernah hampir 3 tahun sebagai kepala pusat Litbang, Litbang lektur, dan itu salah satu tugasnya adalah meneliti, mentadqiq namanya. Kalau Al-Quran namanya tashih. Semua buku-buku yang beredar di pembelajaran madrasah. Jadi insya Allah kalau sesuai dengan regulasi yang ada, kecuali yang kecolongan, biasa ada 1-2 yang kecolongan. Tapi kan kadang juga di sosial media biasa ada juga yang sebetulnya itu hoax, tetapi dipelintir. Ya. Biasanya yang ada kecolongan itu soal. Tapi kita juga ini, karena begini, teman-teman kita yang intoleran itu biasanya memperhadap-hadap. Pertanyaannya begini, kalau Anda dihadapkan pilih mana Al-Quran atau Pancasila, kan orang sulit memilih itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Jadi padahal kan memilih Pancasila atau Al-Quran. Iya, itu kan padahal itu kan tidak equal, dan itu tidak boleh dipertentangkan. Karena nilai-nilai luhur Pancasila semua dari Al-Quran. Kira-kira begitu. Pak Dir, terakhir ini untuk closing statement, ada kalimat pesan yang mungkin sangat pas dan cocok untuk Pak Dir sampaikan kepada teman-teman seluruh guru-guru kita di madrasah di Pulau Limandar, bahkan seluruh Indonesia. Khususnya bila dikaitkan dengan transformasi layanan umat sebagai tagline dari umur Kementerian Agama yang sudah memasuki 70. Silakan lihat kamera, Pak. Ya, kepada semua guru se-Indonesia dan tenaga pendidikan kita, saya pikir juga ASN Kementerian Agama, kita harus melakukan bertransformasi untuk memberikan layanan umat. Sekarang ini umat menunggu kontribusi kita, pemikiran kita selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Dan bagi saya
di era sekarang ini, terutama memasuki era yang kita sebutkan sebagai society 5.0, kita harus melakukan perubahan mindset, bahwa kita harus meningkatkan layanan publik kita. Layanan publik itu semakin cepat, akuntabel, transparan, semakin bagus. Saya beri itu pertama. Yang kedua, ya kita ini sekarang melayani terutama guru, siswa-siswi kita mereka adalah generasi milenial, generasi yang sangat friendly terhadap gadget, smartphone dan sebagainya. Sejatinya kita memiliki kultur atau budaya digital. Dan yang terakhir, ya kita terus melakukan penguatan literasi untuk diri kita sendiri. Kita harus mengupdate keilmuan kita, dan kita harus melakukan updating keilmuan tersendiri agar kita tidak punah. Kita harus melakukan proses-proses transformasi itu. Insya Allah dengan demikian Kementerian Agama kita selalu memberi layanan dari hati. Kementerian Agama akan terus menjadi pilar untuk Indonesia maju dan unggul. Amin. Amin. Makasih Pak Dir. Ini ngomong-ngomong Pak Dir, kapan nih? Ini privasi benar ini. Kapan nih kembali ke Mandar pengabdian? Ya. Mengalir saja. Oh, mengalir. Saya kalau hal seperti itu saya ingat Profesor Munawir Ghazali, mantan Menteri Agama, beliau mengatakan al-hayatu musayyarah wa laisa mukhayyarah. Kehidupan itu mengalir, diperjalankan, oleh karenanya terkadang tidak sesuai dengan pilihan kita. Mudah-mudahan Pak Dir sehat selalu. Amin. Bahagia bersama keluarga dan karirnya semakin sukses. Amin. Ya. Sekali lagi atas nama Kepala Kantor dan bersama dengan kru yang ada di studio ini. Tadi ini kita seperti sudah mendapatkan kuliah 1 SKS. Ya, makasih. Saya senang, teruslah berinovasi, berkreativiti di sini di Kakamenak Kementerian Agama Provinsi Mandar. Dan saya senang ada Pandrita, Pusat Informasi Religi Informasi Kementerian Agama, merupakan sumber informasi bagi kita yang otentik ya. Semoga ini juga bagian daripada transformasi layanan umat. Inilah perbincangan saya dengan Pak Direktur GTK Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.